dosa dalam perjanjian lama. Yang pertama hata, artinya tidak kena, tidak sampai, atau menyimpang dari tujuan, maksud, target, rencana dari Allah. Itu arti dari definisi pertama dari dosa, yaitu hata. Pengertian dosa dalam konteks ini, Bapak Ibu, tidak hanya mencakup perbuatan dosa, tetapi juga niat. Niat. Artinya di sini kita lihat sumber ukuran dari seseorang berdosa itu tidak hanya diukur dari konsekuensi atau sebab akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Tidak. Tapi dosa itu juga sudah mulai diukur, dilihat, dinilai oleh Tuhan. Dimulai dari niat di hati. Atau maksud isi hati kita. Kalau sudah negatif di hati kita, Alkitab mengatakan itu sudah termasuk kita sudah berdosa dalam pengertian lain hak. Nah, itu dipertegas dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, bilangan Keluaran pasal 9 ayat 27, bilangan pasal 6 ayat 11, Mazmur 51 ayat 4 dan 6, Amsal 8 ayat 30. Jadi waktu di hati kita ada sesuatu hal yang bertentangan dengan Tuhan. Waktu hati kita diisi oleh hal-hal yang negatif, baru di hati loh Bapak Ibu. Di situ Tuhan sudah melihat dan menilai kita sudah berdosa. Walaupun mungkin apa yang ada di hati kita itu tidak serta-merta kita lakukan detik itu saat ini. Sama halnya. Atau ada rencana melakukan sesuatu hal yang bersifat dosa di pikiran. Di situ juga kita sudah masuk kategori berdosa di hadapan Tuhan. Ya, itu contohnya Bapak Ibu dalam konteks definisi dosa yang pertama itu hak. Yang kedua, afon. Artinya bengkok atau diputar. Dalam hal ini berarti hati yang bengkok atau membelok dari yang benar. Dalam pengertian lain, ya kata afon ya tidak menjurus, ya dosa itu hanya menyangkut tentang perbuatan yang real. Tetapi lagi-lagi baru di seputar hati saja. Di seputar hati saja ada yang sudah ada yang negatif Bapak Ibu, itu sudah masuk kategori dosa. Maka di sana dikatakan istilah lainnya ada tabiat negatif di dalam hati kita untuk selalu berencanakan, mengkonsepkan hal yang jahat. Untuk itulah ditegaskan dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati orang muncul segala sesuatu yang negatif. Kecemaran, hawa nafsu, keinginan daging, kesombongan, kemalasan, keegoisan, dan masih banyak lagi. Hal itu juga ditegaskan dalam Kejadian pasal 15 ayat 16 dan Mazmur 32 ayat 5 serta Yesaya 5 ayat 18. Itu arti kedua dari dosa dalam perjanjian lama yang dari Afon. Yang ketiga, pesa, artinya melawan yang berhak atau melawan perintah Tuhan atau Allah. Seperti dalam Mazmur 51 ayat 3 dan juga Amsal pasal 28 ayat 2. Jadi, arti lain daripada pesa itu adalah pelanggaran atau suatu batas yang sudah ditetapkan, tetapi manusia itu justru menerobosnya, menentangnya. Hal inilah yang sudah terlihat dengan jelas, ya, Bapak Ibu. Waktu Tuhan sudah mengatakan, menegaskan, mengingatkan Adam dan Hawa sebelum mereka memakan buah dari pohon terlarang itu, di pojok paling ujung sana ada sebuah pohon
buahnya sangat menarik. Tapi saya ingatkan kalian kata Tuhan, jangan sentuh, apalagi buahnya, jangan kalian makan. Di situ dapat kita melihat Bapak Ibu, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberikan warning, peringatan, antisipasi. Tuhan sudah memberikan pagar atau batasan kepada Adam dan Hawa supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Dari situ bisa kita lihat dengan jelas. Tuhan tidak pernah merancang merekayasa, menjerumuskan supaya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Enggak. Karena jauh sebelum mereka memakan buah pohon dan terlarang itu, sudah Tuhan ingatkan kan Bapak Ibu. Tapi nyata-nyatanya Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang itu. Nah itu arti dari ya besar dari definisi dosa dalam perjanjian lama. Nah yang kedua definisi dosa dalam perjanjian baru. Yang pertama hamartia dalam bahasa Yunaninya. Kata hamartia dalam muncul 170 kali, 74 kali Bapak. Kata hamartia, definisi dosa dalam perjanjian baru, muncul sebanyak 174 kali. 71 diulangi kembali, ditulis kembali oleh Paulus dalam surat-suratnya di perjanjian baru. Yang arti daripada hamartia itu adalah tidak mencapai target atau sasaran. Sama seperti di dalam definisi dosa dalam perjanjian lama tadi Bapak. Ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, lalu menempatkannya di Taman Eden. Lagi-lagi Allah sudah memberikan instruksi peringatan yang begitu jelas dan tegas kepada mereka. Jangan menyentuh buah dari pohon terlarang itu. Dan juga sekaligus sudah dibahas oleh Tuhan, sebab akibat yang akan mereka alami kalau mereka menyentuh, bahkan memakan buah dari pohon terlarang itu. Jadi Tuhan tidak hanya mengingatkan, tapi sudah memberitahu juga sebab akibat yang dia akan terjadi kalau mereka memakan buah terlarang. Tuhan itu luar biasa menjagai manusia itu supaya tidak jatuh dalam dosa. Ini menjadi sebuah bukti konkret bahwa Tuhan tidak pernah merancang dosa. Tuhan tidak pernah menjerumuskan ada dan apa untuk jatuh dalam dosa. Tidak pernah. Pasti muncul pertanyaan. Apa sih pohon terlarang itu di Tuhan di Taman Eden itu? Nanti akan kita bahas itu. Tapi dalam konteks ini saya harus menjelaskan dan menjelaskan. Tuhan tidak pernah merancang, mendesain, merekayasa supaya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena jauh-jauh sebelum mereka memakan buah itu, Tuhan sudah memberikan peringatan berkali-kali dan konsekuensi atau hukuman yang akan mereka dialami oleh Adam dan Hawa sudah Tuhan ingatkan jauh hari. Tapi sekali lagi, lagi-lagi mereka lebih mencenderungkan hati, pikiran, perasaan, telinga mereka untuk lebih mendengar apa kata Iblis. Akibatnya Adam dan Hawa gagal mencapai sasaran atau target atau hamartia dari yang telah Allah tetapkan untuk tidak memakan buah terlarang itu. Ini dipertegas dalam Roma pasal 3:23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal yang sama ditegaskan dalam Roma pasal 5:12, juga Roma pasal 6:23 dan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Definisi kedua dari dosa menurut perjanjian baru adikia. Ini dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5:17. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kata adikia diterjemahkan dalam pengertian kejahatan. Ya, ada kia sama dengan artinya kejahatan. Nah, lagi-lagi kata adikia atau kejahatan ini merujuk keadaan hati dan pikiran seseorang yang diisi oleh hal-hal yang jahat atau hal-hal yang negatif. Untuk itulah Yohanes menegaskan, ya, dalam Yohanes pasal 3:19 mengatakan bahwa dosa-dosa kita diampuni dan kita disucikan dari kejahatan.
Kata adikia ini Bapak Ibu saya katakan tadi banyak disinggung, ditegaskan, dipakai oleh Yohanes menjelaskan lebih jauh tentang arti kata arti dosa. Dalam Yohanes 3:19 juga dalam ya Yudas 1 ayat 7. Penulis kitab Yudas ini Bapak Ibu bukan Yudas Iskariot ya, tapi saudara Tuhan Yesus. Dan juga dalam Roma 1 ayat 18 juga ditegaskan di sana pemakaian kata adikia artinya kejahatan. Yang menarik di sini kita lihat perjanjian lama perjanjian baru selalu konsen mengukur dosa itu bukan dari perbuatan konkret, bukan dari sebab akibat dari perbuatan kita yang merugikan orang lain, bukan, tapi selalu dimulai dari yang paling utama dan yang pertama yaitu hati Bapak Ibu, hati. Ini yang membedakan arti definisi dosa di dalam Alkitab dibanding daripada arti definisi dosa menurut pandangan umum atau agama-agama secara umum. Yang ketiga definisi dari dosa dalam perjanjian baru adalah parabasis. Artinya menyimpang. Dari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dari yang sudah digariskan oleh Tuhan. Tapi manusia itu berusaha untuk apa? Melawannya. Dengan cara apa? Menyimpang, tidak menuruti. Dan ini juga bicara masalah tentang hukuman yang akan dialami oleh setiap orang yang menyimpang atau melawan arah dari apa yang sudah digariskan ditetapkan oleh Tuhan. Seperti dalam Roma pasal 4 ayat 5. Allah selalu menuntut supaya manusia itu menaati setiap perintahnya dan melakukan setiap firman-Nya sesuai dengan koridor Tuhan. Itu sudah jelas itu, Bapak. Maka kalau manusia, ya, mulai dari hati, pikiran, perasaan, ya, tidak ada niat untuk menaati. Itu sudah bagian daripada pelanggaran. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Kalau kita lihat definisi dosa dalam perjanjian baru dalam konteks yang ketiga, para basis ini adalah di hati kita saja sudah tidak lagi tegak lurus dengan Tuhan. Ya, itu sudah bagian dari dosa. Dan pasti ya ada konsekuensi dari ketidaklurusan hati kita bersama dengan. Yang keempat definisi dosa dalam perjanjian baru anomia. Arti anomia itu lebih menjurus ya dalam menjelaskan dosa tentang keadaan hati yang selalu menyimpan dosa. Nah, lagi-lagi anomia ini menegaskan bahwa dosa itu sudah diukur, sudah dinilai, dievaluasi, dan dikenakan hukuman oleh Tuhan sejak dari dalam hati kita. Ada sesuatu hal yang negatif, ada sesuatu hal yang bengkok dengan Tuhan. Itu ditegaskan dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 dan juga Ibrani pasal 1 ayat 9, 1 Yohanes 5 ayat 17. Definisi kelima daripada dosa menurut perjanjian baru yaitu asebia. Asebia artinya keadaan fisik Bapak. Yang tidak percaya, yang tidak taat, bahkan yang tidak mengakui keberadaan Tuhan alias tidak bertuhan. Contohnya ateis. Arti lebih luas daripada ACBY ini adalah tabiat orang untuk selalu terus ya menyimpan, menaruh, merancang ya sesuatu hal yang negatif di dalam hati manusia. Hal itu ditegaskan oleh Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 8 dan juga Yudas pasal 1 ayat yang ke-15. ACBA ini lebih menegaskan lagi terusan dosa di hati itu juga akan serta-merta ditindaklanjuti di dalam tindakan, dalam perbuatan. Jadi di sini dijelaskan ya ada keterikatan yang sangat kuat
antara dosa di hati dan juga dosa di dalam tindakan dan perbuatan. Yang secara sederhananya mau mengatakan, tidak ujuk-ujuk dosa yang dilakukan oleh tangan kita terjadi dengan sendirinya. Ya, misalkan kita pukul orang nih, kan tangan kita yang melakukan. Itu tidak ujuk-ujuk terjadi karena tangan kita ingin mukul orang, bukan. Tapi konsep, niat di hati kita sudah ada sebelumnya untuk mau memukul orang. Kalaupun yang melakukan itu adalah tangan kita adalah bentuk aktualisasi konkret dari niat di hati kita yang ingin menyakiti orang. Itu mau dijelaskan tentang arti definisi dosa berangkat dari kata ACB. Yang keenam, definisi dosa menurut perjanjian baru. Paratoma, artinya tidak berdiri teguh atau sama dengan artinya tidak konsisten atau tidak berintegritas. Contoh, ya, kita katakanlah ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Di luar daripada itu dari simbolis. Dosa paratoma ini banyak dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini, Bapak. Konkret, contoh konkret. Jemaat kita minta untuk kita doakan. Lalu dengan begitu sigap dan cepat kita aja, oh iya Bapak Ibu, pasti akan saya doakan. Tapi sampai jemaat kita itu meninggal, nggak pernah kita doakan dia. Nah, itu bentuk dari paratoma. Artinya apa? Kita tidak konsisten melakukan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan dan juga kepada jemaat. Itu contoh konkret. Maka supaya kita terhindar dari dosa paratoma ini, Bapak Ibu, kita sebenarnya menjadi hamba Tuhan yang konsisten, yang berintegritas. Artinya apa? Ada kesesuaian antara isi hati, perkataan, tindakan, dan perbuatan. Kita dimaksud dengan konsisten alias apa? Berintegritas. Nah, ini perlu kita pahami dan perlu kita lakukan. Jadi kalau kita katakan sama Tuhan, saya mau menjadi hamba yang taat, tidak boleh harus sekedar omong-omong, Bapak Ibu. Harus kita buktikan dalam tindakan dan perbuatan. Kalau kita katakan kita mau mengasihi Tuhan sam dalam susah, wah itu harus kita buka dalam perjanjian lama. Yang pertama hatta, artinya tidak kena, tidak sampai, atau menyimpang dari tujuan, maksud, target, rencana dari alam. Itu arti dari definisi pertama dari dosa, yaitu hatta. Pengertian dosa dalam konteks ini, Bapak Ibu, tidak hanya mencakup perbuatan dosa, tetapi juga niat. Niat. Artinya di sini kita lihat sumber ukuran dari seseorang berdosa itu tidak hanya diukur dari konsekuensi atau sebab akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Tidak. Tapi dosa itu juga sudah mulai diukur, dilihat, dinilai oleh Tuhan. Dimulai dari niat di hati. Atau maksud isi hati kita. Kalau sudah negatif di hati kita, Alkitab mengatakan itu sudah termasuk kita sudah berdosa dalam pengertian lain hak. Nah, itu dipertegas dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, bilangan Keluaran pasal 9 ayat 27, bilangan pasal 6 ayat 11, Mazmur 51 ayat 4 dan 6, Amsal 8 ayat 30. Jadi waktu di hati kita ada sesuatu hal yang bertentangan dengan Tuhan.
Waktu hati kita diisi oleh hal-hal yang negatif, baru di hati loh Bapak Ibu. Di situ Tuhan sudah melihat dan menilai kita sudah berdosa. Walaupun mungkin apa yang ada di hati kita itu tidak serta-merta kita lakukan detik itu saat ini. Sama halnya. Atau ada rencana melakukan sesuatu hal yang bersifat dosa di pikiran. Di situ juga kita sudah masuk kategori berdosa di hadapan Tuhan. Ya, itu contohnya Bapak Ibu dalam konteks definisi dosa yang pertama itu hak. Yang kedua, afon. Artinya bengkok atau diputar. Dalam hal ini berarti hati yang bengkok atau membelok dari yang benar. Dalam pengertian lain, ya kata afon ya tidak menjurus, ya dosa itu hanya menyangkut tentang perbuatan yang real. Tetapi lagi-lagi baru di seputar hati saja. Di seputar hati saja. Ada yang sudah ada yang negatif, Bapak Ibu. Itu sudah masuk kategori dosa. Maka di sana dikatakan istilah lainnya ada tabiat negatif di dalam hati kita untuk selalu berencanakan, mengkonsepkan hal yang jahat. Untuk itulah ditegaskan dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati orang muncul segala sesuatu yang negatif. Kecemaran, hawa nafsu, keinginan daging, kesombongan, kemalasan, keegoisan, dan masih banyak lagi. Hal itu juga ditegaskan dalam Kejadian pasal 15 ayat 16 dan Mazmur 32 ayat 5 serta Yesaya 5 ayat 18. Itu arti kedua dari dosa dalam perjanjian lama yang dari Akfon. Yang ketiga, pesa. Artinya melawan yang berhak atau melawan perintah Tuhan atau Allah. Seperti dalam Mazmur 51 ayat 3 dan juga Amsal pasal 28 ayat 2. Jadi, arti lain daripada pesa itu adalah pelanggaran atau suatu batas yang sudah ditetapkan, tetapi manusia itu justru menerobosnya, menentangnya. Hal inilah yang sudah terlihat dengan jelas, ya, Bapak Ibu. Waktu Tuhan sudah mengatakan, menegaskan, mengingatkan Adam dan Hawa sebelum mereka memakan buah dari pohon terlarang itu, di pojok paling ujung sana ada sebuah pohon, buahnya sangat menarik. Tapi saya ingatkan kalian kata Tuhan, jangan sentuh apalagi buahnya, jangan kalian makan. Di situ dapat kita melihat Bapak Ibu, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberikan warning, peringatan, antisipasi. Tuhan sudah memberikan pagar atau batasan kepada Adam dan Hawa supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Dari situ bisa kita lihat dengan jelas. Tuhan tidak pernah merancang, merekayasa, menjerumuskan supaya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Enggak. Karena jauh sebelum mereka memakan buah pohon dan terlarang itu, sudah Tuhan ingatkan kan Bapak Ibu. Tapi nyata-nyatanya Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang itu. Nah itu arti dari ya besar dari definisi dosa dalam perjanjian lama. Nah, yang kedua definisi dosa dalam perjanjian baru. Yang pertama hamartia dalam bahasa Yunaninya. Kata hamartia dalam muncul 170 kali, 74 kali Bapak. Kata hamartia definisi dosa dalam perjanjian baru muncul sebanyak 174 kali. 71 diulangi kembali, ditulis kembali oleh
Paulus dalam surat-suratnya di Perjanjian Baru. Yang arti daripada hamartia itu adalah tidak mencapai target atau sasaran. Sama seperti di dalam definisi dosa dalam Perjanjian Lama tadi, Bapak. Ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, lalu mendapatkannya di Taman Eden. Lagi-lagi Allah sudah memberikan instruksi peringatan yang begitu jelas dan tegas kepada mereka. Jangan menyentuh buah dari pohon terlarang itu. Itu sekaligus sudah diberi oleh Tuhan. Sebab akibat yang akan mereka alami kalau mereka menyentuh, bahkan memakan buah dari pohon terlarang itu. Jadi Tuhan tidak hanya mengingatkan, tapi sudah memberitahu juga. Sebab akibat yang akan terjadi kalau mereka memakan buah terlarang. Tuhan itu luar biasa menjagai manusia itu supaya tidak jatuh dalam dosa. Ini menjadi sebuah bukti konkret bahwa Tuhan tidak pernah merancang dosa. Tuhan tidak pernah menjerumuskan ada dan apa untuk jatuh dalam dosa. Tidak pernah. Pasti muncul pertanyaan. Apa sih pohon terlarang itu dipakaikan Tuhan di taman Eden itu? Nanti akan kita bahas itu. Tapi dalam konteks ini saya harus menjelaskan dan menjelaskan. Tuhan tidak pernah merancang, mendesain, merekayasa supaya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena jauh-jauh sebelum mereka memakan buah itu, Tuhan sudah memberikan peringatan berkali-kali dan konsekuensi atau hukuman yang akan mereka dialami oleh Adam dan Hawa sudah Tuhan ingatkan jauh hari. Tapi sekali lagi, lagi-lagi mereka lebih mencenderungkan hati, pikiran, perasaan, telinga mereka untuk lebih mendengar apa kata Iblis. Akibatnya Adam dan Hawa gagal mencapai sasaran atau target atau hamartia dari yang telah Allah tetapkan untuk tidak memakan buah terlarang itu. Ini dipertegas dalam Roma pasal 3:23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal yang sama ditegaskan dalam Roma pasal 5:12, juga Roma pasal 6:23 dan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Definisi kedua dari dosa menurut perjanjian baru adikia. Ini dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5:17. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kata adikia diterjemahkan dalam pengertian kejahatan. Ya, ada kias sama dengan artinya kejahatan. Nah, lagi-lagi kata adikia atau kejahatan ini merujuk keadaan hati dan pikiran seseorang yang diisi oleh hal-hal yang jahat atau hal-hal yang negatif. Untuk itulah Yohanes menegaskan, ya, dalam Yohanes pasal 3:19 mengatakan bahwa dosa-dosa kita diampuni dan kita disucikan dari kejahatan. Kata Aditya ini Bapak Ibu saya katakan tadi banyak disinggung, ditegaskan, dipakai oleh Yohanes menjelaskan lebih jauh tentang arti kata arti dosa. Dalam Yohanes 3:19 juga dalam Yudas 1 ayat 7. Penulis kitab Yudas ini Bapak Ibu bukan Yudas Iskariot ya, tapi saudara Tuhan Yesus. Dan juga dalam Roma 1 ayat 18. Juga ditegaskan di sana pemakaian kata adikia artinya kejahatan. Yang menarik di sini kita lihat perjanjian lama perjanjian baru selalu konsen mengukur dosa itu bukan dari perbuatan konkret, bukan dari sebab akibat dari perbuatan kita yang merugikan orang lain, bukan, tapi selalu dimulai dari yang paling utama dan yang pertama yaitu hati Bapak Ibu, hati. Ini yang membedakan arti definisi dosa di dalam Alkitab dibanding daripada arti definisi dosa menurut pandangan umum atau agama-agama secara umum. Yang ketiga definisi dari dosa dalam perjanjian baru adalah parabasis. Artinya menyimpang. Dari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dari yang sudah digariskan oleh Tuhan. Tapi manusia itu berusaha untuk apa? Melawannya. Dengan cara apa? Menyimpang, tidak menuruti.
Dan ini juga bicara masalah tentang hukuman yang akan dialami oleh setiap orang yang menyimpang atau melawan arah dari apa yang sudah digariskan ditetapkan oleh Tuhan. Seperti dalam Roma pasal 4 ayat 5. Allah selalu menuntut supaya manusia itu menaati setiap perintahnya dan melakukan setiap firman-Nya sesuai dengan koridor Tuhan. Itu sudah jelas itu, Bapak. Maka kalau manusia, ya, mulai dari hati, pikiran, perasaan, ya, tidak ada niat untuk menaati. Itu sudah bagian daripada pelanggaran. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Kalau kita lihat definisi dosa dalam perjanjian baru dalam konteks yang ketiga, para basis ini adalah di hati kita saja sudah tidak lagi tegak lurus dengan Tuhan. Ya, itu sudah bagian dari dosa. Dan pasti ya ada konsekuensi dari ketidaklurusan hati kita bersama dengan. Yang keempat definisi dosa dalam perjanjian baru, anomia. Arti anomia itu lebih menjurus ya dalam menjelaskan dosa tentang keadaan hati yang selalu menyimpan dosa. Nah, lagi-lagi anomia ini menegaskan bahwa dosa itu sudah diukur, sudah dinilai, dievaluasi, dan dikenakan hukuman oleh Tuhan sejak dari dalam hati kita. Ada sesuatu hal yang negatif, ada sesuatu hal yang bengkok dengan Tuhan. Itu ditegaskan dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 dan juga Ibrani pasal 1 ayat 9, 1 Yohanes 5 ayat 17. Definisi kelima daripada dosa menurut perjanjian baru yaitu asebia. Asebia artinya keadaan fisik Bapak. Yang tidak percaya, yang tidak taat, bahkan yang tidak mengakui keberadaan Tuhan alias tidak bertuhan. Contohnya ateis. Arti lebih luas daripada ACBY ini adalah tabiat orang untuk selalu terus ya menyimpan, menaruh, merancang ya sesuatu hal yang negatif di dalam hati manusia. Hal itu ditegaskan oleh Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 8 dan juga Yudas pasal 1 ayat yang ke-15. ACBY ini lebih menegaskan lagi terusan dosa di hati itu juga akan serta-merta ditindaklanjuti di dalam tindakan, dalam perbuatan. Jadi di sini dijelaskan ya ada keterikatan yang sangat kuat antara dosa di hati dan juga dosa di dalam tindakan dan perbuatan. Yang secara sederhananya mau mengatakan tidak ujuk-ujuk dosa yang dilakukan oleh tangan kita terjadi dengan sendirinya. Ya, misalkan kita pukul orang nih, kan tangan kita yang melakukan. Itu tidak ujuk-ujuk terjadi karena tangan kita ingin mukul orang, bukan. Tapi konsep niat di hati kita sudah ada sebelumnya untuk mau memukul orang. Kalaupun yang melakukan itu adalah tangan kita adalah bentuk aktualisasi konkret dari niat di hati kita yang ingin menyakiti orang. Itu mau dijelaskan tentang arti definisi dosa berangkat dari kata ACB. Yang keenam, definisi dosa menurut perjanjian baru. Paratoma, artinya tidak berdiri teguh atau sama dengan artinya tidak konsisten atau tidak berintegritas. Contoh, ya, kita katakanlah ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Di luar daripada itu dari simbolis.
Dosa para toma ini banyak dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini, Bapak. Konkret, contoh konkret. Jemaat kita minta untuk kita doakan. Lalu dengan begitu sigap dan cepat kita aja, oh iya Bapak Ibu, pasti akan saya doakan. Tapi sampai jemaat kita itu meninggal, nggak pernah kita doakan dia. Nah, itu bentuk dari paraktoma. Artinya apa? Kita tidak konsisten melakukan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan dan juga kepada jemaat. Itu contoh konkret. Maka supaya kita terhindar dari dosa paraktoma ini, Bapak Ibu, kita sebenarnya menjadi hamba Tuhan yang konsisten, yang berintegritas. Artinya apa? Ada kesesuaian antara isi hati, perkataan, tindakan, dan perbuatan. Kita dimaksud dengan konsisten alias apa? Berintegritas. Nah, ini perlu kita pahami dan perlu kita lakukan. Jadi kalau kita katakan sama Tuhan, saya mau menjadi hamba yang taat, tidak boleh harus sekedar omong-omong, Bapak Ibu. Harus kita buktikan dalam tindakan dan perbuatan. Kalau kita katakan kita mau mengasihi Tuhan sam dalam susah, wah itu harus kita